sebenarnya sih kita mau milih kompor karena itu langsung aplikasi langsung ke rumah tangga gitu. Kan banyak ya beberapa alat-alat lainnya yang itu mengolah sampah cuma menghasilkan kompos. Nah, kalau misalnya di rumah kita nggak nanam, komposnya buat apa gitu. Akhirnya kalau kita membuat kompor kan itu langsung bisa dipakai ibu-ibu, sisa-sisa sampah sisa makanannya bisa langsung digunakan dan hasil gasnya bisa langsung dipakai untuk masak. Karena itu kita membuat kompor karena paling aplikatif di perkotaan terutama. Menjadi solusi yang benar-benar aplikatif untuk halayak banyak lah. Sobat Bumi, seru juga nih Nadia lagi coba masak di dapur ini. Ngomongin soal masak nih, ada peralatan masak yang penting banget nih, yaitu kompor. Kalau nggak ada kompor ini nih ya, makanan yang Nadia masak nggak bakal bisa mateng. Dan yang pastinya nih ya Sobat Bumi, kompornya yang ini tuh berbahan gas, sama seperti kompor-kompor yang ada di rumah Sobat Bumi. Tapi Sobat Bumi pernah nggak sih ngalamin kesulitan kalau lagi cari bahan bakar? Memang sih ya, bahan bakar menjadi masalah banget nih sekarang. Tapi tenang dulu, untuk ngatasin masalah ini, bahan bakar kita ada salah satu Sobat Bumi kita yang punya cara unik untuk ngatasin masalah ini. Udah berbahan bakar yang ramah lingkungan juga dan dengan desain kompor yang unik pula. Penasaran gak sih? Kalau gitu kita saksin aja yuk episode kali ini. Sobat Bumi, pernah perhatikan nggak berapa banyak sampah yang dihasilkan di rumah kamu? Faktanya nih ya Sobat Bumi, ternyata sampah yang berasal dari rumah tangga Jakarta porsinya paling besar, yaitu mencapai 6.500 ton per tahun. Sampah yang dihasilkan rumah tangga berupa sampah hasil konsumsi keluarga, yaitu sampah organik dan non-organik. Sampah sisa sayur, buah, dan bahan pangan lainnya termasuk dalam jenis sampah organik. Kalau sampah kemasan berupa plastik dan kaleng adalah contoh sampah dari non-organik. Yup, sampah yang dihasilkan dari konsumsi rumah tangga istilah lainnya yaitu sampah domestik. Pasti Sobat Bumi sudah tahu juga kan dan familiar banget nih pastinya dengan pengelolaan kedua jenis sampah ini. Sampah organik biasanya diolah menjadi kompos atau pupuk organik penyubur tanah. Sedangkan sampah non-organik biasa didaur ulang menjadi barang baru yang masih memiliki daya guna. Nah, ternyata nih ya, sampah domestik ini punya potensi juga loh Sobat Bumi untuk diolah menjadi bahan bakar kompor. Desain kompornya juga nggak sembarangan Sobat Bumi. Namanya juga kompor berbahan bakar ramah lingkungan. Proyek menarik ini yang sedang digarap oleh Gibran Hufaiza, finalis Bayer Young Environment Envoy 2011. Tonton ya episode kali ini.
ada juga nih remaja seperti kita yang punya proyek yang berkaitan banget sama kompor ramah lingkungan atau EcoStove. Kenapa sih disebut ramah lingkungan? Karena remaja kita yang satu ini nih ya, dia memakai bahan bakarnya dari sampah. Wah, seru banget nih ya. Remaja seperti kita bisa tertarik untuk utak-atik kompor. Penasaran? Langsung saksiin ya chat dan profilnya. Proyeknya namanya EcoStove. Kalau dari sesuai namanya kan kita mau bikin kompor berbahan bakar sampah. Jadi latar belakangnya sih kita dilihat kalau di Bandung ini kan pernah jadi Bandung lautan sampah ya, kota sampah. Sampah itu banyak, sampah organik. Nah, tapi walaupun sekarang udah banyak pengolahan sampah organik, tapi masyarakat masih malas mengolah sampah organik karena sistem yang dibuat itu rumit dan yang dihasilkan itu nggak langsung bermanfaat bagi masyarakat karena biasanya ngasilin pupuk kompos. Masyarakat kan jarang menggunakan pupuk kompos kalau masyarakat kota. Nah, makanya kita mau membuat suatu produk, suatu sistem yang bisa mengolah sampah yang organik yang dihasilkan oleh masyarakat dengan lebih sederhana dan hasilnya itu bisa langsung dimanfaatkan berupa biogas yang itu pemanfaatannya bisa di kompor-kompor dalam skala rumah tangga. Wah, dua-duanya sama-sama menarik karena dua-duanya sama-sama masalah besar, terutama di kota-kota besar. Penggunaan energi di kota-kota besar banyak sekali, dari rumah tangga aja penggunaan energi banyak. Belum lagi usaha-usaha kuliner, terutama penggunaan gas, usaha-usaha kuliner gitu, penggunaan gas sangat boros. Nah, sementara di sisi lain sampah organik terus-menerus dihasilkan. Sama usaha kuliner dari rumah tangga itu membuang sampah organik yang sangat banyak. Sementara berdasarkan data pemerintah hanya bisa mengolah sekitar 40-60% sampah, sedangkan 40%-nya lagi belum bisa diolah. Karena itu kita harus bisa mengolah sampah kita sendiri, dan karena energi juga harus mencari energi alternatif karena energi fosil makin lama makin habis dan masyarakat terus-menerus menggunakan tanpa mengurangi secara signifikan. Kita harus pakai energi alternatif. Jadi kalau dihubungkan ya kenapa kita nggak menggunakan sampah yang dibuang, tapi kita manfaatkan untuk dijadikan energi yang bisa kita gunakan menjadi energi alternatif yang mengurangi energi fosil. Apa hubungannya lagi? Cuma sebenarnya sih kita mau milih kompor karena itu langsung aplikasi langsung ke rumah tangga gitu. Kan banyak ya beberapa alat-alat lainnya yang itu mengolah sampah cuma menghasilkan kompos. Nah, kalau misalnya di rumah kita nggak nanam, komposnya buat apa gitu. Akhirnya kalau kita membuat kompor kan itu langsung bisa dipakai ibu-ibu, sisa-sisa sampah sisa makanannya bisa langsung digunakan dan hasil gasnya bisa langsung dipakai untuk masak. Karena itu kita membuat kompor karena paling aplikatif di perkotaan terutama, menjadi solusi yang benar-benar aplikatif untuk halayak banyak lah. Wah, sampah ya sangat melimpah justru. Kalau kita lihat di pasar aja produksi sampah banyak banget. Belum lagi di rumah tangga sisa-sisa makanan atau produksi sampah organik juga banyak. Di restoran itu sampah sangat melimpah karena penggunaan produk-produk dan sisa-sisa buangan sampah itu banyak sekali dan itu belum bisa terolah. Jadi kalau kita bicara sumber sampahnya itu ya justru banyak dan justru harus diolah semaksimal mungkin. Jadi sangat melimpah dan tidak terbatas. Sobat Bumi, ada saja ya idenya Gibran dalam membuat kompor ramah lingkungan. Oke juga ya idenya yang mencari solusi bahan bakar non-fosil. Nah, Sobat Bumi, ternyata sudah banyak juga tuh desain kompor ramah lingkungan berbahan bakar non-fosil seperti gas dan minyak tanah. Sobat Bumi pasti sudah tahu juga kan, kompor berbahan bakar biogas kotoran hewan seperti sapi? Nah, jenis kompor ini nih biasanya dibuat di daerah yang memiliki potensi peternakan sapi. Sobat Bumi, pernah tahu kompor briket?
Nah, briket ini adalah padatan kering menyerupai arang yang digunakan sebagai bahan bakar kompor. Ada juga loh kompor briket nabati yang terbuat dari kulit kacang dan eceng gondok. Urusan kompor berbahan bakar ramah lingkungan sampai juga loh mengulik dosen dari Universitas Brawijaya Malang berinovasi. Dr. Muhammad Nur Huda, dosen yang berhasil menciptakan kompor biomas berbahan sampah dari dedaunan, plastik, dan kayu yang bebas dari kepulan asap. Ada lagi nih contoh kompor ramah lingkungan di Honduras, Amerika Tengah. Kompor ini berbentuk perapian balok yang disusun dengan batu bata dan semen. Tujuannya nih ya Sobat Bumi, untuk memerangkap panas dari hasil pembakaran. Inovasi kompor yang membutuhkan lebih sedikit kayu bakar ini menggantikan kompor tradisional boros kayu dan kaya asap, serta berbahaya bagi kesehatan dari pernapasan. Yap, jadi tambah lagi kan pengetahuan Sobat Bumi tentang kompor ramah lingkungan? Mau tahu dan penasaran gimana sih bentuk dan komponen dari kompornya? Saksikan segmen Koklik yang satu ini. Ini adalah prototipe dari EcoStove. Masih belum sempurna, perlu beberapa penjempurnaan. Tapi kalau kita lihat di sini ada dua bagian. Yang pertama adalah bioreaktornya, yang kedua penampungan gas dan kompornya. Nah, prosesnya sih sederhana. Kita sama dengan proses penghasilan biogas lainnya ya, di mana kita punya inlet dari sampahnya. Di sini sampah inlet sekaligus digester dari sampahnya. Sampah dimasukkan dan ditambah air 1:3. Setelah itu di digest setelah udah bentuknya fluid, kita buka, kita masukkan ini inlet sampahnya masuk ke dalam bioreaktor. Di sampah itu juga udah kita kasih starter mikrobanya, Methanobacter, dan di sini langsung terjadi proses fermentasi. Kita tempatkan 2/3 dari bioreaktornya. Proses fermentasi terjadi, kita buat horizontal supaya permukaan dari substratnya lebih besar, sehingga gas yang dihasilkan juga bisa lebih banyak. 21 hari, 14 sampai 21 hari gasnya bisa dihasilkan. Gas yang dihasilkan kita keluarkan. Di sini inlet dari gasnya. Ini kita tempatkan ke dalam tabung. Ditempatkan di dalam tabung gas. Setelah tabung gasnya sudah penuh, tekanannya sudah besar, ini bisa digunakan. Langsung kita buka dan bisa diatur besar keluarnya biogas yang sudah kita tampung di dalam. Dan langsung kita sambungkan dengan burner. Setelah itu bisa langsung digunakan untuk memasak. Dan kita juga sengaja di sini menggunakan bahan-bahan bekas karena konsepnya ramah lingkungan. Tempat sampahnya juga bekas, galonnya juga bekas, pipa-pipanya bekas, selang bekas. Mungkin modalnya hanya untuk bioreaktor mininya ini supaya bioreaktornya kuat dan memang sesuai dengan bentuk yang kita cari. Kapasitas tempatnya ini untuk 50 liter. Kapasitas tempatnya untuk 50 liter total keseluruhan campuran fluidnya ya, antara sampah dengan air. Jadi untuk skala rumah tangga cukup dengan satu bioreaktor ini bisa menampung buangan sampah organik yang dihasilkan oleh rumah tangga. Hasil sampingnya ini dari hasil prosesnya kan ada substrat yang sudah kering ya. Nah, cuma substratnya bisa kita buangkan di sini outlet dari residunya. Residunya berbentuk fluid juga.
Nah cuma karena udah ada proses, residu ini nggak berbahaya, nggak kayak sampah-sampah sebelumnya yang mengandung metana dan banyak karbon monoksida. Di sini metananya sudah hilang sehingga sampah-sampahnya bisa langsung dibuang. Pemanfaatannya bisa langsung sebagai pupuk cair dalam pemanfaatan di rumah tangga, di bercocok tanam dan lain sebagainya. Perawatan alatnya sih mudah aja, yang biasa, yang paling penting itu di digesternya. Digesternya harus sering dibersihkan karena di sini biasanya untuk pengolahan sampahnya ya di sini ada sisa-sisa sampah yang ada di dalam. Nah, untuk bioreaktor kita nggak perlu dikuras karena ini prosesnya continuous, bukan batch system yang harus diganti, harus dikuras. Tapi ini bisa sustain secara terus-menerus. Mungkin itu aja, dan kita harus memperhatikan tekanan yang ada di dalam gas. Jadi kita harus mengatur kapan ini harus dibuka, kapan ini harus dipakai gitu, sehingga benar-benar dalam waktu yang pas, karena kalau tekanan gasnya terlalu berlebih itu bisa mengakibatkan ledakan. Sobat Bumi, biasanya pembuat proyek itu identik banget nih sama jagoan. Tapi kira-kira Gibran ini jago nggak ya kalau jawab pertanyaan tentang kompor dan seputar bahan bakar? Penasaran juga nih Sobat Bumi, gimana kalau kita tantang Gibran di segmen Quick Challenge yang satu ini? Kompor minyak tanah, kompor gas, sama kompor listrik. Prinsip kerja kompor. Kalau kompor secara keseluruhan ada energi yang dimasukkan ke dalam suatu selang atau pipa lah. Energinya itu bisa berupa gas, minyak tanah, dan yang tadi disebutkan, terus dikasih pemantik buat nge-boosting apinya. Itu apinya itu langsung mengalir dan dikasih ke burnernya. Oh iya ada, karena kan di situ ada energi yang dihasilkan, pasti ada efisiensi dan ada gas yang terbuang. Ada gas karbon dioksida yang dibuang. Udah itu kayaknya. Briket itu yang dari kayak semacam batu bara gitu ya. Briket kan ada banyak jenis, bahan briketnya dari apa. Biasanya kayak fungsinya itu kayak batu bara gitu. Batok kelapa bisa dijadikan briket. Terus apalagi ya, kayu, mungkin serbu kayu bisa dijadikan briket. Saya kurang tahu cara membuat briket sih, nggak pernah buat briket soalnya. Kalau kompor briket, briketnya aja mungkin dibakar ya untuk menghasilkan api. Jadi nggak ada briketnya itu sebagai sumber energi yang dibakar oleh api. Jadi kayak arang gitu mungkin. Sobat Bumi, kalau menjelang siang hari nih ya, pasti udah ngerasa lapar aja nih. Kayak Nadia sekarang nih. Di sini udah banyak banget nih makanan lezat, yang pastinya yummy banget nih. Dan makanan lezat ini pastinya tuh diolah di dapur Sobat Bumi. Kayak Nadia sekarang ini nih, lagi berada di dapur kantor Yayasan Buddha Suci dan Dai TV yang baru di Pantai Indah Kapuk. Nah di sini ini makanan sehat ala vegetarian diramu nih. Nih contohnya nih ada sayuran yang hijau nih ya, buncis, terus ada pangsitnya juga dari vegetarian. Kayaknya yummy banget nih Sobat Bumi, jadi lapar nih.
Kalau sekarang waktu itu kita pernah mengaplikasikan target kita kan aplikasinya di rumah tangga sama di usaha-usaha kuliner di restoran-restoran. Waktu itu kita sempat buat produk terus kita aplikasikan di restoran. Cuma untuk sekarang sih untuk aplikasi karena sistemnya masih belum baik, terus produksi gasnya juga masih belum banyak, jadi sekarang masih belum diaplikasikan dalam skala besar. Kita masih percobaan skala lab lagi untuk membuat produk yang lebih baik lagi. Setelah itu baru kita mau aplikasikan ke dua tadi ya, ke rumah tangga sama ke usaha-usaha restoran dan kuliner. Ya, kalau mungkin untuk sekarang EcoStove ini sangat cocok digunakan. Tapi tadi segmentasinya kalau misalnya kita bicara EcoStove, kedua tadi ke rumah tangga sama ke restoran. Cuma kita ini belum bisa menjadi pengganti bahan bakar gas sama listrik, kompor gas atau kompor listrik nggak bisa mengganti secara keseluruhan karena butuh proses fermentasi buat menghasilkan gas. Jadi ini buat menambah lah, jadi buat mengurangi penggunaan gas dan listrik dengan menggunakan EcoStove. Cita-cita terbesarnya sih EcoStove bisa jadi benar-benar jadi sistem yang sempurna dan bisa menghasilkan gas secara sustain. Nah, kalau misalnya ini udah bisa menghasilkan gas secara sustain setiap harinya dalam jumlah yang besar, ini bisa menjadi pengganti semua kompor yang ada di rumah dan di warung-warung. Jadi kalau misalnya nanti kita ngelihat ke warung atau kita di rumah kita, itu nggak lagi pakai kompor gas atau nggak lagi pakai kompor listrik, tapi udah pakai EcoStove di mana-mana. Itu harapan terbesar. Ya, dari kemarin ikut BYII, terutama kaitannya sama proyek saya dapat banyak pengetahuan terkait soal konservasi, terkait soal paradigma bagaimana kita menjaga lingkungan, dan bagaimana kita menanamkan suatu konsep dan mengaplikasikannya ke masyarakat. Dan di situ saya dapat banyak masukan untuk menyesuaikan produk kita sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan permintaan masyarakat. Karena kalau kita mau kaitannya dengan konservasi selalu berkaitan dengan manusia. Karena itu kita harus menyelaraskan bagaimana inovasi-inovasi yang kita lakukan untuk konservasi bisa selaras dengan keinginan dan kebutuhan manusia. Itu yang saya pelajari di BYII. Sobat Bumi, nggak salahnya loh kalau kita ngikutin caranya Gibran buat olah sampah dan dijadiin buat bahan bakar buat kompor. Kan banyak tuh sampah-sampah dari rumah tangga Sobat Bumi. Diolah sampahnya kan seru juga tuh. Nggak salahnya lagi kalau kita ngikutin Gibran, seru banget tuh Sobat Bumi. Nah Sobat Bumi, tadi kan Nadia udah masak-masak nih ya di dapur sini. Sudah cuci-cuci juga. Sekarang mau makan nih, lapar. Tapi tunggu dulu. Jangan lupa ya saksiin Bumiku 1 di DAI TV setiap hari Minggu jam 3:30 sore. Jangan lupa nih buat Sobat Bumi yang mau kirim-kirim pesan, bisa kirim ke emailnya di bumiku1@daitv.co.id. Dan kalau gitu jangan lupa juga follow Twitternya di Bumiku1. Ade pamit undur diri dulu ya. Dadah. Bumiku 1, lestarikan selalu.